Kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Dili, ini Lenggang. Di mana Harun Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Mat dalam penyerangan 2 hari lalu. Katanya peluru nyasar. Perkenalkan, nama saya Deka Rendra Hadi, peserta Latsar Angkatan 55 tahun 2022. Pada malam hari ini kami ingin mereview 2 film, yaitu film Laskar Pelangi dan film Cahaya dari Timur. Langsung saja pertanyaan pertama untuk Pak Beni. Gimana Pak Beni, pendapat Pak Beni tentang film Laskar Pelangi? Ya, terima kasih Pak Deka. Laskar Pelangi menceritakan kisah anak-anak dari desa Belitung yang dikategorikan sebagai anak-anak miskin di Belitung. Ayah Lintang meninggal dunia sehingga membuatnya harus berhenti sekolah untuk menghidupi keluarganya. Padahal Lintang adalah anak terpandai di kelas dan memiliki cita-cita untuk menjadi ahli matematika. Dan ketika saya menonton, saya ikut merasa sedih ketika siswa sepandai Lintang harus putus sekolah. Terima kasih. Oke, bagus. Makasih Pak Beni, keren. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua untuk Pak Doni. Gimana pesan moral yang Pak Doni dapat nih dari film Laskar Pelangi? Silakan Pak Doni. Menurut saya ada 5 pesan moral yang secara pribadi setelah saya tonton. Yang pertama, semangat karena keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk kita menuntut pendidikan. Karena pendidikan itu sebenarnya penting untuk sekarang maupun di masa yang akan datang. Pesan moral kedua, kewajiban kita untuk menyelesaikan belajar adalah balas pengorbanan kita untuk kedua orang tua dengan sesuatu yang dapat membuat mereka bangga dan bahagia kepada kita. Pesan moral ketiga, cita-cita bisa diraih walaupun dengan melawan segala bentuk keterbatasan dan membangkitkan semangat kita. Pesan moral yang keempat, kesetiakawanan, kebersamaan, keakraban, kehangatan, perjuangan, dan pengorbanan adalah dalam persahabatan yang ada dalam film ini. Pesan moral yang terakhir, sikap saling menghargai dan menghormati sejak dini pada anak-anak bagi warga bangsa yang multikultural juga bisa dicontoh untuk kita warga Indonesia supaya tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Sekian dari lanjut ya untuk film Cahaya dari Timur nih. Bagaimana menurut Pak Baswendro tentang film Cahaya dari Timur? Silakan Pak. Siap. Mungkin dari segi cerita, film ini kan mengangkat cerita sebuah potret masa kelam yang ada di Maluku ya, di mana konflik agama menjadi penyebab itu perpecahan antar masyarakat. Terus di situ juga ada yang namanya Sani Tawainela itu yang diperankan oleh Chico Jericho di film itu, yang merupakan mantan pemain sepak bola junior yang berupaya menyelamatkan anak-anak dari pusaran konflik di Ambon. Singkat cerita, setelah berhasil menyelamatkan anak-anak Tolehu dari konflik, Sani ini menjadi pelatih tim Maluku untuk menjalani kompetisi nasional usia muda. Nah, di sini Sani ini menghadapi permasalahan baru yang mana ia harus menyatukan para pemain yang punya latar belakang agama yang berbeda ya dalam satu tim. Tim Maluku ini berisi anak-anak dari Tolehu itu yang mayoritas beragama Islam dan anak-anak Paso yang beragama Kristen itu menghadapi konflik horizontal yang cukup mengganggu ya. Latar belakang konflik agama di Ambon ternyata ini terbawa ke dalam tim itu yang sempat membuat ini si San ini frustasi menanganinya. Tapi setelah lepas dari rasa frustasi itu, si San ini yang pelatih tadi berhasil mengembalikan semangat anak-anak Maluku untuk bersatu kembali, melupakan segala perselisihan yang terjadi demi satu nama tim Maluku. Terus dengan semangat dan motivasi tinggi, San ini berhasil menaikkan lagi rasa percaya diri anak-anak Maluku yang berakhir pada gelar juara ya bagi tim Maluku. Momen ini berhasil membuat masyarakat Maluku itu bersatu kembali lepas dari segala konflik yang pernah mereka alami ya. Disitulah momen haru itu dalam film tersebut. Momen ketika Sani berusaha meredam konflik yang ada dalam satu tim antara Salembe itu anak Tulehu dan serta Vinky Pasamba itu yang anak dari Paso. Mungkin itu saja review dari saya. Terima kasih, Pak Deka.
Baik, terima kasih Pak Baswendro atas review film Cahaya dari Timur. Sangat keren. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Dwiki, pesan moral apa yang Pak Dwiki dapat dari setelah menonton film tersebut, Pak? Film Cahaya dari Timur. Silakan Pak Dwiki. Cek dengar suara saya Pak Deka. Pak Deka Ya dengar Pak, suara saya Pak dengar Deka. Pak, silakan. Izin Terdengar jawab, Pak, ya. silakan. Oke. Jadi pesan moral yang saya dapat dari film itu menurut saya kita tuh harus bisa menjunjung tinggi toleransi dan Pak, suaranya itu hilang Pak. Indonesia kan. Halo, Pak dengar? Dwiki. Halo, dengar Pak Deka? Halo. Iya Pak, sudah Pak. Oke. Silakan Jadi Pak. pesan moral yang saya dapat dari penonton film itu adalah kita harus bisa menjunjung tinggi toleransi dan menghargai perbedaan. Karena kan di Indonesia ini kan beribu-ribu pulau dan suku budaya itu kan beda-beda tuh. Jadi itu kita harus menjunjung tinggi toleransi dan perbedaan biar kita tuh menjadi satu. Kalau kita menjadi satu dan tidak ada perpecahan tuh kita tuh bakal hidup rukun dan damai. Kalau menurut saya pesan moralnya itu aja sih karena kita harus bisa menjunjung tinggi toleransi dan perbedaan. Terima kasih Pak Deka. Baik Pak Dwiki, terima kasih pesan moralnya. Oke, selanjutnya kesimpulan dari kedua film tersebut untuk film Laskar Pelangi. Jadi hidup itu harus selalu semangat biarpun kita selalu berada dalam ruang lingkup yang serba kekurangan. Jadi harus tetap semangat belajar dan meraih cita-cita. Dan untuk film Cahaya dari Timur, kesimpulannya adalah kita sebagai manusia harus saling menjaga toleransi karena pecah belah itu tidak baik bagi bangsa Indonesia. Oke, mungkin itu saja kesimpulan dari kedua film tersebut. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Belum nikah. Kesimpulan saya belum. Kesimpulannya Pak Ayub deh. Oh iya Kak? Iya. Nggak apa-apa, langsung aja, nanti di-cut aja langsung kamu. Oke, untuk kesimpulannya untuk Bapak Ayub gitu. Nanti tinggal di-cut aja kan. Oh gitu Kak. Kira aku juga tadi. Ya sudah. Ngomong dah. Oke, Pak Ayub. Untuk kesimpulan dari kedua film tersebut, Pak, silakan dijelaskan. Baik Pak Deka, terima kasih. Kesimpulan dari kedua film yang saya dapat, yang pertama dari film Laskar Pelangi, inti dari film ini adalah kita harus dapat menghargai perbedaan. Contohnya pada anak-anak itu dilihat dari latar belakangnya yang berbeda-beda, tetapi mereka tidak peduli terhadap perbedaan itu. Mereka bersama-sama menggapai cita-cita mereka. Kemudian keanekaragaman juga terlihat pada film Cahaya dari Timur yang memperlihatkan konflik agama yang antara agama Islam dan Kristen. Seharusnya perbedaan itu bisa membuat kita semakin saling menghargai satu sama lain dan menciptakan kerukunan antar sesama. Baik, mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Ayub dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang bersedia hadir malam ini. Itu saja video podcast melalui Zoom pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi pada hari Kamis di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.